Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, murid Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata, atau Anda semua yang saat ini menyaksikan tayangan Sekolah Minggu kami yang melayani hari ini mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang ditentukan Tuhan untuk kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah sampai kepada bab yang ke-10 dan mengambil tema cara hidup beserta perjamuan Tuhan. Ayat yang akan kita baca diambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan sehingga Tuhan saat ini mengumpulkan kami untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dalam setiap ayat yang kami baca, setiap firman yang kami pelajari, sehingga kami mengerti, bahkan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kuasai kami terus dalam Roh Kudus-Mu, dorong kami terus untuk selalu bisa berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, dari awal pertengahan hingga akhir, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati kami. Dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, bila orang itu belum percaya, Tuhan yang menarik hatinya, memberkati hatinya untuk percaya padamu. Bila di antara yang melihat tayangan ini sudah percaya, Tuhan berkati agar semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah-buah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami awali sekolah minggu ini di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33. Ada 33 ayat yang kita akan baca, tetapi kita akan membacanya secara hati-hati, perlahan, tidak terburu-buru, supaya kita mengerti apa yang Tuhan maksud dalam firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian juga menyimaknya di rumah masing-masing. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara padamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikan bangsa Israel menurut daging.
Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan-persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Allah? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Karena kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima. Makanlah apa yang ada dihidangkan padamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata padamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri. Tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Kita akan sama-sama belajar apa arti dari ayat-ayat yang kita baca selanjutnya. Upacara agung yang dalam Gereja Baptis Indonesia yang kedua adalah perjamuan Tuhan. Jadi yang pertama adalah baptisan, yang kedua adalah perjamuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita dengar di luar sana ada sakramen perjamuan kudus, ada perjamuan kudus dan segala macam dengan istilah-istilah gereja masing-masing. Tetapi kita akan fokus pada istilah Gereja Baptis Indonesia adalah perjamuan Tuhan. Mengapa tidak disebut sakramen atau perjamuan kudus? Karena perjamuan Tuhan ini bukanlah hal yang menguduskan. Namun demikian diperintahkan untuk dilakukan sebagai peringatan atas karya penyelamatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengorbankan dirinya di kayu salib dan kita memperingatinya dengan menggambarkan tubuhnya yang terjabik-jabik dilambangkan dengan roti dan darahnya yang tercurah dilambangkan dengan anggur. Pelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara hidup peserta perjamuan Tuhan. Kalau kita sudah menikmati perjamuan Tuhan, kita sudah percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu awal dari perjalanan rohani kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara hidup orang yang sudah menikmati perjamuan Tuhan itu, yang sudah melakukan perjamuan Tuhan itu. Jadi perjamuan Tuhan yang kita lakukan itu pun harus berdampak ke kehidupan kita selanjutnya. Artinya kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukan hanya untuk diperingati sebagai simbol saja, tetapi juga harus mempribadi dalam hidup kita. Pelajaran kita yang pertama, yang kita baca di bagian tadi 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 10 berkata bahwa meninggalkan hidup yang lama. Di situ dilambangkan ada 4 hal umat Israel yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menyembah berhala, melakukan percabulan, mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. Jadi peserta perjamuan Tuhan
atau kehidupan kita setelah kita percaya, dibaptis dan melakukan perjamuan Tuhan dan bisa menikmati tubuh dan darah Tuhan sebagai simbol karya keselamatan, yang kita lakukan aja meninggalkan perbuatan-perbuatan lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan juga mengatakan bahwa bagaimana kita mengisi anggur baru ke dalam kirbat yang lama. Kirbat lama itu bocor, kirbat lama itu usang, kirbat lama itu tidak bisa menampung banyak anggur. Jadi kirbat lama itu harus dibuang, kantong lama itu harus dibuang, tetapi harus dibuat kantong baru. Jadi kehidupan lama kita tuh harus dibuang, harus mau move on dari kehidupan lama kita. Jangan selalu berkata bahwa saya ya begini, saya nggak bisa berubah, ya saya dari lahir begini. Orang yang mengatakan seperti itu berarti mengatakan bahwa Tuhan kita tidak berkuasa. Tuhan kita tidak mampu mengubahkan hidup kita. Jadi kalau Anda merasa bahwa Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah berjuang. Bukan hanya berusaha, tapi berjuang meninggalkan kebiasaan lama kita. Mengapa harus dilakukan? Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, menebus kita. Orang yang tidak layak diselamatkan, diberikan anugerah keselamatan. Jadi yang pertama adalah meninggalkan hidup lama kita. Setelah kita meninggalkan hidup lama kita, apa yang kita lakukan yang kedua? Yang kedua adalah tangguh menghadapi pencobaan. Kalau ada orang yang berpikir kalau hidup dalam Tuhan itu bebas dari pencobaan, Anda salah. Paku yang tegak lurus itu akan terus dipukul. Pohon yang akan tinggi menjulang itu akan terus dikena angin. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan bukan berarti tidak diuji. Tuhan Yesus saja dicobai sama iblis sendiri. 3 kali dia dicobai, bagaimana kita umat-umatnya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita harus tangguh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Maksudnya adalah semua manusia mengalaminya. Tuhan pun mengalaminya. Mengapa kita tidak mencontoh Tuhan sehingga tangguh sampai akhir? Berjuang sampai akhir. Orang banyak mendengar keluhan orang-orang, wah ini resesi ekonomi, sepi dagangan. Banyak orang yang mengalami krisis ekonomi. Tetapi kalau Anda lihat, masih banyak orang di luar sana yang optimis bahwa walaupun pandemi, Tuhan pasti buka jalan. Ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin saya mencari sesuatu di salah satu belanja online. Saya sangat kaget dengan produk yang dia tawarkan. Karena produk yang dia tawarkan bagi saya itu barang receh. Maksud barang receh itu adalah barang yang biasa. Bahkan bagi saya itu tidak ada nilainya. Seperti bunga pinus. Saya karena dulu pernah tinggal di Tawangmangu, pinus itu sangat biasa, bahkan sampah. Di depan gereja Baptis Efrata pun ada pinus. Itu pun disapu dan dibuang. Pinus itu ada harganya kalau di toko itu. Begitu juga dengan batang daunnya pohon pinus. Pinus yang kuncup, yang mekar. Bahkan serabut kelapa pun sekarang pun ada harganya di toko online. Saat itu saya tersentak bahwa saya salut sama orang-orang yang bisa melihat peluang. Orang-orang yang tidak menyerah dengan keadaan. Orang-orang yang sanggup bertahan dalam setiap ujian hidupnya. Waktu saya melihat ada bapak-bapak tua yang masih menggendong dagangannya yang sangat berat. Dia masih menawarkan satu ke tempat yang lain. Tetapi dalam satu hal saya melihat ada orang-orang yang di pinggir jalan yang badannya sehat tapi masih begini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak ingin menghina orang lain, tetapi saya ingin membukakan pikiran kita semua. Apakah Tuhan menutup mata atas kehidupan kita? Tuhan tidak pernah menutup mata dalam kehidupan Anda semua. Saat Anda mulai bertahan dalam ujian hidup ini, dan bersama Tuhan, bukan bersama diri Anda sendiri, tapi bersama Tuhan, Tuhan sanggup tolong Anda semua. Makanya Tuhan bilang, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tangguh artinya kuat, tabah, sabar, ikhlas, dengan tetap berjalan dan berserah dalam kehendak Tuhan. Kalau kita mau mengeluh tentang keadaan ekonomi, semua mulut bisa mengeluh. Tetapi bersungut-sungut, itu tuh pilihan. Kita mau bersungut-sungut atau mengucap syukur. Ingat, bangsa Israel sudah ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan
dengan tangannya langsung, tetapi mereka masih bersungut-sungut. Gak ada air, mereka nangis. Gak ada makanan, mereka jerit. Gak ada ini, mereka bersungut-sungut. Akhirnya apa? Mereka mati di padang gurun. Apakah kita mau seperti mereka binasa sebelum sampai akhir? Kita harus semangat di dalam Tuhan. Kita harus tangguh. Kita harus bangkit. Jatuh sekali, bangkit 2 kali. Jatuh sekali lagi, bangkit lagi. Karena itulah gunanya Tuhan mencontoh bagaimana dia memikul salib yang berat itu. Dan dia terus jatuh, tapi dia bangkit lagi. Karena apa? Tanggung jawabnya untuk menolong kita. Cinta kasihnya menolong kita lebih besar daripada rasa sakitnya. Yang kedua itu tadi. Kita tangguh menghadapi pencobaan, ujian hidup ini. Yang ketiga yang Tuhan ajarkan sama kita adalah senantiasa mengucap syukur. Waktu kita mengikuti perjamuan Tuhan sesungguhnya adalah ungkapan ucapan syukur kita yang tidak terhingga oleh karena karya keselamatan Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan kita sedang membangun hubungan yang erat oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Seperti yang tadi saya bilang, pilihan ada di tangan Anda. Mau bersungut-sungut atau mau ucap syukur. Saya sendiri mengucap syukur walaupun ujian hidup dalam pelayanan. Dari pertama kita offline jadi online itu bukan hal yang mudah. Saya selalu berkata bahwa Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lihat, ibadah 1 jam yang Bapak Ibu lihat itu sebenarnya rekamannya tuh seminggu yang kita kerjakan. Ada pemain musik, ada WA yang tidak berhenti mengedit, itu ya tukang edit yang paling lama. Mungkin kita melihat sejam, oh sudah selesai. Atau kritik dari, wah ini salah ini suaranya gini-gini, kita bisa mengkritik. Tetapi adakah kita mengadakan hati kita mengucap syukur? Ada orang-orang yang mau mengerjakan ibadah online ini. Saya sendiri tidak sanggup untuk itu. Kemarin hari Sabtu saya belajar tentang multimedia. Mengedit video khotbah. Khotbah saya sendiri sebenarnya. Tapi ternyata itu susah. Bagaimana memasukkan kata-kata, memasukkan itu. Dari situlah saya lebih lagi mengucap syukur. Karena tangan-tangan orang yang diberkati untuk mengedit ibadah itu. Sehingga waktu ditayangkan, itu bisa dinikmati banyak orang. Hari ini kita mengucap syukur bahwa karya keselamatan itu membuat kita lebih naik kelas. Jadi setiap ada ujian, setiap ada tantangan, itu tandanya kita naik kelas. Yang keempat kita pelajarin adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Yang terjadi dalam hidup kita kalau kita fokus sama derita kita, masalah kita akan merasa hidup lebih berat. Tetapi kalau fokus kita sama Tuhan, kita akan merasa ringan. Ada satu gambaran begini, saya gak mau ke gereja karena berisik. Karena gereja karena orang itu main handphone, ke gereja karena orang itu keluar masuk. Tetapi ada, coba kamu bawa gelas, kelilinglah ke gedung gereja itu. Jangan sampai jatuh ya. Waktu orang itu berkeliling, pegang gelas itu dengan air yang penuh. Setelah selesai ditanya, jatuh nggak airnya? Enggak. Kenapa? Ya saya pegang gelas. Dengar nggak orang yang ngobrol? Dengar nggak orang yang keluar masuk? Dengar nggak orang yang main handphone? Oh nggak lihat saya. Kenapa? Karena orang itu fokus sama gelasnya. Begitu juga hidup kita. Kalau kita fokus sama Tuhan, kita akan diberkati Tuhan melimpah. Jangan fokus sama orang lain. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita sendiri. Kalau kita punya prinsip seperti itu, kita orang yang tidak berbahagia. Pelajaran keempat kita adalah fokus pada Tuhan. Yang kelima, tidak menjadi batu sandungan. Yang pelajaran kita itu ayat 24 mengatakan, jangan seorang pun cari keuntungan diri sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungannya orang lain. Jadilah berkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus tegaskan untuk hidup menjadi berkat bagi orang banyak di sekitarnya, supaya orang yang diselamatkan lebih banyak lagi. Dan hari ini kita belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun kehidupan kita terbatas, bukan berarti kita terbatas untuk memberkati orang lain. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari semangat lagi di hadapan Tuhan. Belajar firman Tuhan lagi. Kita belajar untuk meninggalkan hidup lama, tangguh menghadapi pencobaan, senantiasa mengucap syukur, fokus pada Tuhan Yesus, dan tidak menjadi batu sandungan. Di buku masing-masing ada bacaan Alkitab sehari-hari, tetap dibaca. Dan untuk menopang pelajaran kita selanjutnya di minggu depan, yaitu yang pelajaran 11. Jadi kalau ada pertanyaan silakan hubungi guru masing-masing,
atau ke Pak Pendeta. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan mengajari kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami semua yang saat ini bersekolah minggu, baik sebagai jemaat Gereja Baptis Efrata atau di luarnya. Tuhan yang memberkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Berkati kami agar kami bertumbuh kuat di dalam Tuhan, tidak mendewakan perasaan kami, tapi kami terus mengandalkan Tuhan dan berpasrah pada kehendak Tuhan yang terjadi, bukan keinginan kami yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati negara kami segera pulih dari corona dan keterpurukan ekonomi. Berkati gereja kami, berkati keluarga kami, berkati apa yang sedang kami kerjakan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.